Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai persediaan barang dagang dengan lanjutan topik untuk saat ini adalah mengenai metode penilaian persediaan barang dagang. Oke, kita simak ya. Sebelumnya, Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Oke, di sini kita ke metode penilaian persediaan. Oke, di sini ada metode penilaian persediaan. Yang sebelumnya di sesi persediaan barang dagangan, sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai metode atau sistem pencatatan persediaan barang dagang, yaitu sistem atau metode pencatatan perpetual dan sistem atau metode pencatatan periodik atau fisik. Nah, sekarang kita ke metode penilaian persediaan barang dagang. Nah, di sini dalam akuntansi mungkin Anda juga sudah pernah mendengar atau mengenal bahwa ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menghitung besarnya nilai persediaan akhir. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ya dengan namanya metode FIFO, first in first out ya. Kemudian yang kedua ada metode LIFO ya, di sini metode LIFO. Metode LIFO ini adalah last in first out ya, dan yang ketiga adalah metode biaya rata-rata. Nah, di sini apa itu metode FIFO atau first in first out? Nah, di sini bahwa artinya persediaan yang pertama kali masuk harus pertama kali dikeluarkan atau dijual. Jadi yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dijual. Nah, di mana dengan menggunakan metode FIFO, harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui harga pokok penjualan, ya. Nah, dalam hal ini tidak berarti bahwa unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Nah, jadi penekanannya di sini bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan lebih kepada harga pokoknya. Nah, dengan metode FIFO yang akan menjadi nilai persediaan akhir tentunya adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir dibeli. Nah, ini ya terkait dengan metode FIFO. Nah, kemudian apa itu metode LIFO? Nah, di sini LIFO itu last in first out. Nah, di sini ya. Nah, metode LIFO ini harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli. Yang terakhir kali dibeli adalah yang diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Nah, dalam hal ini tidak berarti bahwa unit atau barang yang terakhir dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Nah, sama seperti metode FIFO, penekanannya bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan harga pokoknya. Nah, dengan menggunakan metode LIFO, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok atau unit, ya, harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Nah, kalau FIFO kan yang terakhir dibeli. Nah, kalau last in first out yang pertama kali dibeli. Nah, oke. Di sini kita juga perlu mengetahui ya sedikit tambahan. Nah, jika perusahaan menggunakan metode FIFO dalam menilai persediaan akhirnya dan asumsi bahwa telah terjadi peningkatan harga barang atau inflasi, maka penggunaan metode FIFO ini akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling besar.
harga pokok penjualan yang paling kecil, dan laba kotor serta laba bersih yang paling besar. Namun sebaliknya, jika perusahaan menggunakan metode LIFO dalam menilai persediaan akhirnya, maka penggunaan metode LIFO ini akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling kecil, harga pokok penjualan yang paling besar, dan laba kotor serta laba bersih yang paling kecil. Ya, nanti ini terkait dengan FIFO dan LIFO. Oke. Kita ke selanjutnya ya di sini. Sudah ke metode LIFO dan metode FIFO. Nah, selanjutnya adalah metode rata-rata ya, atau fixed cost method ya. Nah, dalam metode ini itu harga pokok persediaan itu ditentukan atas dasar harga pokok rata-rata. Ya. Nah, di mana di sini perlu kita ketahui sama-sama ya, bahwa dengan menggunakan metode biaya rata-rata tentunya ya, harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian penggunaan biaya rata-rata di sini akan menghasilkan nilai persediaan akhir ya, harga pokok penjualan dan laba kotor serta laba bersih yang berada di antara hasil FIFO ya, FIFO dan LIFO tentunya ya ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat terkait dengan ini ya, praktika bagaimana terkait dengan penilaian persediaan barang dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average ya di sini. Oke, kita ke modul praktikanya. Di sini Ibu akan share untuk modul praktikanya ya. Oke, di sini kita lihat terkait dengan praktika metode penilaian persediaan ya. Ini tadi kita sudah membahasnya ya. Nah, di sini kita ke contoh bahwa terdapat ringkasan mengenai transaksi pembelian dan penjualan barang dagang yang dilakukan oleh PT Mulia sepanjang bulan Januari 2019. Nah, di sini ada contoh di tanggal 1 Januari diketahui ya, persediaan awalnya adalah 120 kuantitasnya ya. Kemudian harga perolehan per unitnya adalah 200.000. Nah, kemudian di tanggal 7 Januari ini ada kuantitasnya ada 84. Ya, ada 84. Kemudian tanggal 12 Januari ada beli 96 dengan nilai harga perolehan 210, tanggal 15 Januari 48, tanggal 22 Januari 24, 28 Januari itu adalah 60 ya. Harga perolehannya adalah 220, 31 Januari adalah 60 ya. Harga perolehan per unitnya adalah 220. Nah, kita diminta apabila metode pencatatannya adalah perpetual ya, hitungkan besarnya persediaan akhir dengan menggunakan metode penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan average ya, atau rata-rata. Oke, kita ke yang pertama adalah untuk metode FIFO. Nah, Ibu kecilkan terlebih dahulu supaya bisa terlihat semua. Oke, di sini sudah terlihat ya.
Nah, tadi di awal diketahui persediaan awalnya adalah 120 unit ya. Nah, di sini kita harus membuat tabel ya, di sini tanggal, kemudian pembelian, penjualan, dan saldo ya, saldo. Nah, ini adalah penjualan. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa pembelian tanggal 1 adalah saldonya ya, betul menjadi saldo awal, berarti saldo akhir di Desember tentunya di 2008 kan menjadi saldo awal di 2009 kan. Di sini 120 kita masukkan ke dalam pos saldo dengan harga 200.000 ya. Kita jumlahkan 200.000 dikalikan 120 hasilnya adalah 24 juta. Anda bisa cek kembali nanti perhitungannya ya sembari Anda belajar. Kemudian tanggal 7 Januari penjualan 84 ya dengan nilai 200.000. Nah, kita jual di sini 84 ya, 200.000 dikalikan 84 menjadi 16.800. Nah, kemudian saldonya di sini adalah 120, sudah laku, sudah terjual 84, maka sisanya adalah di sini 36. Ya, sisanya adalah 36 sehingga 36 dikalikan 200 menjadi 7.200.000. Nah, kemudian di tanggal 12 kita ada beli 96 unit dengan harga perolehan 210, kita masukkan 210 dikalikan 96 menjadi 20.160 ya. Nah, ini saldo ini kita tulis kembali di tanggal 12 karena menjadi saldo awal di tanggal 12 ya. Ini kita tulis. Kemudian kita tambahkan 96 di sini 210 kita masukkan ke sini ya kan. Nah, sehingga 20.160. Kemudian di tanggal 15 Januari kita ada jual sebesar 48 ya, karena kita ada saldo di nilai 200 ya. 36 kita habiskan terlebih dahulu ya. Kita habiskan terlebih dahulu untuk yang HPP atau harga 200.000 kita kalikan 36 7.200.000 habis ya saldo yang ini ya. Nah, kemudian baru 48 sudah dijual 36, sisanya 12, kita baru mengambil ke harga yang pembelian di tanggal 12. Sehingga di sini 12 dikalikan 210 ya 2.520 sehingga saldonya di sini adalah 96 dikurangi 12 menjadi 84 dengan harga 210 ya. Dengan jumlah 17.460. Paham ya? Oke. Kemudian di tanggal 22 Januari diketahui di sini kita jual 24 ya karena di sini kita masih ada unit 84 dengan harga 210, kita gunakan harga yang ini tentunya ya karena ini menjadi saldo awal di tanggal 22. Kemudian kita kurangkan dengan jual 24 dengan nilai 210 kalikan 24 menjadi 5.40.000. Oke ya. Kemudian 84 dikurangi 24 sudah terjual, maka saldonya adalah 60 dengan nilai 210 kita kalikan menjadi 12.600. Nah, saldo di tanggal 22 menjadi saldo awal di tanggal 28 sehingga kita masukkan ke sini ya 60 kali 210 12.600. Kemudian di tanggal 28 Januari kita ada beli 60 dengan harga 220, kita kalikan 220 dikalikan 60 menjadi 13.200.000. Kita lihat perhitungannya ya, disimak terlebih dahulu untuk nilai-nilainya supaya kita sembari
Lanjutkan di sini di tanggal 28 kita ada saldo yaitu 210 dikalikan 60, ini dari sini ya, 12.600.000. Kemudian di tanggal 28 Januari itu kita ada beli 60 dengan harga 220 sehingga kita kalikan 13.200.000. Nah, di sini kita tahu teorinya ya sebelumnya bahwa FIFO ini adalah harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kita jual terlebih dahulu di sini ya, yang pertama kali dibeli tentunya. Nah, kemudian di sini karena di tanggal 28 kita sudah ada saldo 60 dengan nilai 210 dan 60 dengan nilai 220 berarti ya. Nah, kemudian di tanggal 31 Januari di sini kita berarti ada saldo awal dua item harga, yaitu harga 210 dan 220 dengan unit 60 dan 60, 12.600.000 dan 13.200.000 ya. Di sini kemudian di tanggal 31 ditambahkan kita ada beli 60 unit dengan harga 220.000 dengan unit 60 sehingga total 13.200.000. Kita ketahui di sini bahwa tadi kita ada saldo 210.000 harganya dengan nilai 60 unit ya, berarti kita masukkan ke sini ya, berarti ada dua harga di sini ya, 60 dikalikan 210, 12.600.000. Kemudian saldo yang kedua ini 120 nih dari sini nih, ini 60 kan, kebetulan ini pembeliannya dengan harga yang sama sehingga 60 ditambahkan dengan 60 menjadi 120 dengan nilai 220 sehingga 220 dikalikan 120 menjadi 26.400.000 ya ini. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa saldo akhirnya adalah 180 unit, yaitu adalah dari 120 ditambahkan dengan 60 dengan nilai harga perolehannya adalah 39.000, 12.600 ditambahkan dengan 26.400. Nah, ini adalah menggunakan metode FIFO ya, metode FIFO. Jadi harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Oke, jadi di sini kita nilai nilai penjualannya adalah 31.560, kita totalkan semua ya dengan unit 156. Kemudian di sini pembelian dan stoknya adalah 216 dengan total 46.560 ya. Oke, kita lanjutkan ke yang metode LIFO ya. Ibu akan share untuk metode LIFO ya di sini. Nah, di sini untuk metode LIFO ya. Kita lihat di sini masih dengan kasus yang sama dari soal yang tadi sudah disampaikan. Nah, di sini kita tadi ada transaksi persediaan awal ya. Di sini ada persediaan awal 120 ya. Kita sama tabelnya seperti ini. Kemudian 200, kemudian 24 juta ya. Ini diketahui. Kemudian tadi ada transaksi penjualan sebesar 84.200 berarti 16.800 ya. Di sini 120 dikurangi 84 maka 36 dengan harga 200, kemudian jumlahnya adalah 7.200. Kemudian 96 sama ya 210, kemudian di sini 20.160. Kita ada dua harga di sini ya. 36 sama 200, kemudian 96 210 ya. Nah, ini perlu kita ketahui ketika ada transaksi penjualan kalau yang metode LIFO di sini ya, metode LIFO bahwa harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Kita lihat di sini bahwa di tanggal 15 Januari kita ada transaksi penjualan 48 ya. Di sini kita lihat bahwa di tanggal 12 kita ada saldo ya 36 dengan nilai 200 dengan nilai harga pokok 200 dan 96 dengan nilai harga pokok 210. Karena yang pertama kali yang metode LIFO adalah yang diakui pertama kali itu adalah barang yang terakhir kali dibeli. Nah, berarti ini nih yang
yang terakhir dibeli adalah yang dengan nilai HP harga 210 tentunya ya. Nah, ini 210 sehingga ini kan 210 ya, kalau yang pertama kali dibeli kan 200 ya. Sehingga 48 dikalikan 210 menjadi 10.080.000, sehingga saldonya ini ya yang 36 masih utuh 200 dengan nilai 7.200.000, kemudian 96 dikurangi 48 di sini hasilnya adalah 48, kemudian 210, 10.080.000. Nah, kemudian di tanggal 22 ini kita ada transaksi penjualan sebesar 24, kita masih menggunakan harga yang HP yang terakhir dibeli masih 24 dikalikan 210 sehingga 5.040.000. Nah, sehingga di sini kita di unit 36 dengan nilai 200 masih tetap ya 7.200.000. Kemudian 36 ini dengan harga yang 48 ya, mohon maaf, 48 dikurangi dengan 24 sehingga saldonya 24 dengan HP 210, kemudian totalnya adalah 5.040.000 ya. Ini. Kemudian di tanggal 28 kita ada beli 60 unit ya dengan HP di sini adalah 220 ya. Kita kalikan 13.200.000 sehingga di tanggal 28 Januari kita ada 3 item HP. Yang pertama 36 dengan HP dengan harga perolehan 200, 210 dan 220 ya. 24, 60 di sini. Kemudian ini akan menjadi saldo awal tentunya di tanggal 31. Nah, kita masukkan ke sini semua ya ini. Nah, di tanggal 31 kita ada beli 60 dengan harga 220 ya. Nah, berarti kita totalkan saja di sini ya. Kan ini sudah ya 36. Ini 36 dari sini ya. 24 210 dari sini, kemudian 60 nih dari sini. Kemudian ini harusnya nggak ada nih, ya ini kan udah ada ya. Ini yang 36 ini, ini kan saldo menjadi tanggal 31 ya. Nah ini nih, 36 ya, 36, 24, 120 di tanggal 28 Januari kan 36, 24, 60. Di tanggal 31 Januari adalah 36, ya 36, 24, kemudian 120, 36, 24. Nah ini nih harusnya nggak ada nih, kan ini teh udah apa namanya udah masuk totalan ya, nanti ke penambahan ya ke 120 kan ya. 36-nya adalah ini saldo yang di tanggal 28, kemudian 24-nya adalah yang 210. Kemudian 60-nya, ini kan 60 ditambah 60 menjadi 120 kan ya, menjadi 120, kemudian 120 dikalikan 220 ketemunya adalah 26.400.000 ya. Nah ini berarti harusnya ini di sini ya. Nah ini harusnya di sini 36, 24, 120. Nah, di sini kita pindahkan saja ini ke sini. Karena ini penggabungan dari saldo awal di tanggal 28 tambahkan dengan pembelian di tanggal 31 kan ya. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, berarti totalnya adalah di sini 120 ya ditambahkan dengan 24 ya ditambahkan dengan 36, 180 ya. Kemudian nilai perolehan persediaan akhirnya adalah 38.640. Kemudian jualnya adalah 156 dengan nilainya adalah 31.920 ya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa yang Vivo itu yang digunakan adalah harga yang pertama kali dibeli. Nah, yang akan dijual. Kalau Livo itu yang harga yang terakhir dibeli yang akan dijual. Gitu ya. Nah, di sini kita sudah mempraktekannya ya, berarti di sini ada kita lihat ya unit mah sama ya, karena kan metode ini bukan untuk melihat unit tapi untuk melihat harga pokok kan ya. Nah, di sini kita lihat
bedanya ketika menggunakan metode FIFO itu saldonya adalah 39 juta dengan nilai penjualan 31.560 ya. Berarti harga pokoknya adalah 39 ya. Penjualannya adalah 31.560. Kalau LIFO ini berarti totalannya adalah 31.920 ya. Kemudian di sini untuk saldonya adalah 3860. Berarti untuk nilai penjualannya itu lebih besar menggunakan metode LIFO ya dibanding dengan metode LIFO dibanding metode FIFO, sedangkan saldonya adalah lebih besar menggunakan metode FIFO dibandingkan dengan metode LIFO. Gitu ya. Nah, di sini kemudian ke metode rata-rata itu di antara FIFO dan LIFO tentunya ya nanti hasilnya ya kita 38 di sini 38640 tadi 39 ya kan. Ini nilai penjualannya 31723.656 ya di 31920 kemudian di sini 31560 ya. Oke, di sini kita ke metode rata-rata. Nah, di sini metode rata-rata di sini di tanggal 1 kita ada saldo awal berarti ya sebesar 120 dengan nilai 200 ya. Berarti di sini adalah 200 dikalikan dengan 120 sehingga 24 juta tentunya ya. Oke, di sini Ibu akan lanjutkan share-nya. Nah, kemudian di tanggal 7 kita ada jual sebesar 84 ya dengan nilai 200, totalnya dari 16.800 sehingga 120 dikurangi 84 maka saldo kita ada 36 dengan harga 200 kemudian menjadi 7.200. Kemudian tanggal 12 kita ada beli 96 unit dengan harga 210 sehingga 20.160. Nah, di sini nih kita sudah mulai menggunakan rata-rata sehingga 136 ditambahkan 96 menjadi 132. Nah, 132 ya, ini kita totalkan nih. Ini ditotalkan dengan ini kemudian ketemunya adalah 27.360. Nah, ini kita bagi 132 berarti harga per unitnya adalah 207.273. Nah, jadi kita rata-rata kan dibagi dengan jumlah unit yang ada ya. Jadi bukan per item ya, per item. Misalkan ini 210 kita habiskan yang kita jual dulu yang pertama atau yang terakhir enggak. Jadi kita totalkan semua kemudian kita bagi dengan unit yang ada. Nah, kemudian sehingga di tanggal 15 ketika ada jual, maka kita gunakan juga harga rata-rata dari keseluruhan harga perolehan yang tadi sudah kita kalikan, kemudian kita bagi dengan jumlah unit yang ada. Nah, kemudian kita ambil 48 karena ada penjualan, sehingga 48 menggunakan harga yang rata-rata yaitu 207.273 ketemunya 9949. Nah, ini tentunya kita kurangkan menjadi 84 menjadi nilainya 17.400.000 sekian. Kemudian laku kembali di tanggal 22 terjual kembali sebesar 24 kita gunakan harga rata-rata yaitu menjadi 4974 sehingga saldonya 84 dikurangi 24 menjadi 60 ya. Dengan nilai harga 207 kemudian jumlahnya 12.436. Kemudian di tanggal 28 kita ada beli 60 220 sehingga 13.200. Nah, ini kita totalkan kembali sehingga 60 ditambah 60 120 12.436 ditambah 13.200 menjadi 25.636 sekian, kita bagi 120 ketemunya 213.637. Kemudian kita ada beli lagi 60 220 totalnya menjadi 13.200 sehingga 25.636 ditambahkan 13.200 menjadi 38.836, kita bagi 180 menjadi 211.758. Nah, ini kalau dari sisi unit sama ya, saldonya adalah 180 ya saldo akhirnya, tapi metode penilaian persediaan kembali lagi tidak melihat tidak melihat jumlah unit ya, tetapi melihat harga pokoknya seperti itu ya.
Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui ya, menyimpulkan kalau FIFO adalah menggunakan ya harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli ya, adalah yang akan diakui pertama kali sebagai HPP atau harga pokok penjualan, sedangkan LIFO itu sebaliknya. Jadi apa namanya? Harga pokok dari unit dan atau barang yang terakhir dibeli. Jadi yang menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir dibeli. Ya, nah di sini untuk yang LIFO ya, dengan menggunakan metode LIFO berarti harga pokok dari barang yang terakhir dibeli adalah yang akan diakui pertama kali. Nah, kalau FIFO yang pertama kali dibeli. Nah, ya kalau rata-rata ya berarti harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Nah, di sini kita sudah mengetahuinya ya, bahwa terkait dengan metode ini, FIFO, LIFO, dan average ya, di sini sudah kita praktikkan tentunya ya, sehingga diharapkan kita bisa nanti mencoba untuk mempraktikkan ya di kemudian hari ya, atau nanti langsung saja Ibu akan kasih soal untuk latihannya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang perlu Ibu sampaikan, Ibu share kembali ya, ini tadi untuk modulnya. Kita sudah ke praktika sudah, kita lihat ke teori tadi selain yang sudah disampaikan ya, bahwa terkait dengan metode penilaian persediaan, kita lihat di sini. Nah, kita lihat sebentar untuk modulnya. Ya, di sini. Ya, kita sudah praktekkan ya, nanti diharapkan Anda bisa untuk mencobanya sehingga bisa mempraktekkan nanti dengan soal yang Ibu berikan, atau nanti ketika Anda sudah bekerja Anda bisa menggunakan salah satu metode tersebut ya. Diharapkan tentunya dari ketiga metode ini memiliki kelebihan masing-masing ya, seperti itu. Dan tadi Anda juga sudah mencobanya ya, ada perbedaan di antara keduanya kan ya, seperti itu. Nah, di sini silakan ya nanti Anda coba kerjakan ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam metode ini penekanannya bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan lebih kepada harga pokoknya ya. Jadi lebih menekankan kepada harga pokoknya. Nah, di sini Ibu tambahkan materinya dalam sistem persediaan perpetual tadi itu sudah kita bahas ya. Periodik juga sudah untuk menggunakan sistem pencatatannya. Nah, di sini untuk metode penilaian persediaannya kita sudah belajar ada 3 item tadi yang kita laksanakan ya. Kemudian kita juga sudah mempraktekannya. Coba Ibu cek kembali untuk penyelesaiannya apakah sudah selesai. Ya, oke. Sudah semua kita bahas ya. Nah, sudah semua kita bahas ya. Retur penjualan juga sudah. Nah, ini metodenya juga sudah ya. Tadi ini sudah Ibu sampaikan. Tadi juga Ibu sudah sampaikan bahwa menggunakan metode FIFO dalam menilai persediaan akhirnya dan asumsi bahwa telah terjadi peningkatan harga barang atau inflasi, maka penggunaan metode FIFO ini akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling besar. Ya, nilai persediaan akhir yang paling besar, harga pokok penjualan yang paling kecil, laba kotor serta laba bersih yang paling besar. Ya, kita lihat ya di sini menggunakan metode
FIFO, ya metode FIFO. Tadi sudah kita lihat tentunya ya di awal bahwa terdapat perbedaan ketika menggunakan metode FIFO dan LIFO. Nah, kalau menggunakan metode LIFO di sini akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling kecil, harga pokok penjualan yang paling besar, dan laba kotor serta laba bersih yang paling kecil. Ya, nah kalau average atau rata-rata ini tentu di antara hasilnya di antara LIFO dan FIFO gitu kan ya. Nah, di sini kita lihat saja perbedaannya tadi ya. Kita sudah pasti harus ada perbedaan hasilnya ya. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan kan perbedaan di antara ketiganya ya. Oke, mudah-mudahan Anda cukup jelas ya dengan pemaparan yang disampaikan terkait dengan metode penilaian persediaan ya, yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata. Jadi kalau FIFO menggunakan harga yang pertama kali dibeli, kalau LIFO menggunakan yang terakhir dibeli. Jadi penekanannya bukan pada unit sebenarnya, tapi kepada harga pokoknya. Ya kan? Nah, ini nanti Anda bisa coba diputar kembali ya untuk videonya supaya Anda bisa lebih memahami ya. Jadi putar kembali supaya Anda ada kepemahaman. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam sesi pada hari ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang Anda dapatkan dan terutama Ibu juga bisa lebih memahami untuk metode penilaian persediaan ini. Kita ketemu di sesi selanjutnya di kuliah online pengantar akuntansi dengan topik yang berbeda tentunya. Nah, di sini di video terkait pembelajaran mengenai persediaan barang dagang, ada beberapa link yang dapat Anda buka. Yang pertama adalah terkait dengan persediaan barang dagang, apa itu persediaan barang dagang, kemudian sistem atau metode pencatatan perpetual dan periodik atau fisik, kemudian metode penilaian persediaan. Juga nanti Anda bisa melihat hasil-hasil praktika dari teman-teman atau kakak kelas Anda semua terkait dengan praktika mengenai metode penilaian persediaan, kemudian praktika mengenai metode atau sistem pencatatan perpetual dan periodik atau fisik, gitu ya. Nah, nanti Ibu akan berikan untuk latihan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.